Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 bersama saya Makmun, guru PAI SMA Negeri 5 Kepulauan Aru. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmahnya dan menurunkan pertolongan kepada kita dengan pintu rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Oke anak-anakku sekalian, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yaitu aku selalu dekat. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, kalian harus memahami kompetensi dasar beserta indikator kompetensi dari bab ini ya. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran dengan berbagai macam tahap. Langkah yang pertama yaitu menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Dan langkah yang kedua yaitu menyimak dan memahami materi pada wacana memperkaya khazanah keilmuan. Sekarang kita masuk pada segmen yang pertama yaitu membuka relung hati. Simak dengan sesama video berikut ini yaitu membuka relung hati. Sebagai seorang muslim yang beriman, tentu saja kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha baik, maha pemurah, dan maha berkuasa. Ketika kita menjalin hubungan kedekatan dengan Allah, maka tentu saja kita akan senantiasa mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan cobaan. Karena Allah akan selalu menolong dan membantu hambanya ketika seorang hamba tersebut dekat dengan Allah. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui jalan merenung, bertafakur, atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh musibah yang sedang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya untuk mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu berupa kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya akan selalu dipenuhi segala kebutuhannya? Atau seorang pegawai yang dekat dengan atasannya akan senantiasa mendapatkan banyak peluang dan segala kemudahan dalam segala urusannya? Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang paling mendasar yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu, karena bila menyebut Allah atau asmanya Allah berulang-ulang dalam hati, tentu saja akan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadu yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya.
Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Namun yang paling penting dalam zikir adalah harus benar-benar menghujam ke dalam kalbu. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan melakukan berbagai kebaikan seperti sedekah, membantu orang tua, menolong sesama yang sedang membutuhkan, dan lain-lain. Tetapi tentu saja semua bentuk kebaikan tersebut harus selalu diniatkan untuk mematuhi perintah Allah. Misalnya, ketika berbuat baik kepada teman atau tetangga, bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah guna membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Semoga kita semua mendapat kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.